Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, ada sebuah mitos lama. Setiap pria yang belum menikah dan melewati hutan di malam Jumat Kliwon akan dijemput oleh seorang wanita cantik berbaju putih. Ardi, seorang pemuda kota yang mengunjungi desa itu untuk penelitian, menganggap cerita ini hanya tahayul. Namun, suatu malam, ia tersesat di hutan, dan benar saja, ia bertemu seorang wanita cantik berambut panjang yang tersenyum padanya. Ketika terbangun, ia menemukan dirinya sudah berada di rumah seorang perempuan misterius, yang mengaku sebagai istrinya. Hari demi hari berlalu, dan Ardi mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Penduduk desa tidak pernah melihat istrinya keluar rumah. Ia selalu terbangun dengan bekas cakaran di tubuhnya. Setiap malam, ia mendengar suara tangisan bayi, padahal mereka tidak punya anak. Sampai suatu malam, Ardi membuka pintu kamar istrinya yang terkunci, dan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Sekarang, ia harus menemukan cara untuk kabur sebelum ia benar-benar menjadi suami kuntilanak selamanya. Cerita dimulai. Ardi menguap panjang sambil menatap keluar jendela mobil. Jalanan berbatu yang ia lalui terasa semakin sempit, dengan pepohonan tinggi yang rimbun di kedua sisi. "Berapa lama lagi kita sampai, Pak?" tanyanya kepada supir yang sejak tadi diam saja. "Sebentar lagi," jawab pria tua itu singkat, tanpa menoleh. Ardi menyesuaikan duduknya. Ia sudah menghabiskan 7 jam perjalanan dari kota menuju desa terpencil di pedalaman Kalimantan ini. Sebagai seorang jurnalis yang sedang meneliti mitos dan budaya lokal, ia cukup sering bepergian ke tempat-tempat terpencil. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan desa ini. Ketika mobil memasuki gerbang desa, perasaan aneh langsung menyergapnya. Rumah-rumah kayu berdiri berjejer rapi, beberapa di antaranya beratap daun nipah. Sejumlah penduduk menatap mobilnya dari kejauhan dengan ekspresi yang sulit dibaca, bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi seperti ketakutan. Seorang pria tua, yang tampaknya kepala desa, menyambutnya dengan ramah. Namun, senyumnya terasa dipaksakan. "Kamu Ardi, ya?" tanyanya sambil menjabat tangan Ardi erat. "Kami sudah menyiapkan tempat menginap untukmu." Ardi tersenyum sopan. "Terima kasih, Pak. Saya senang bisa datang ke sini. Saya ingin mempelajari lebih banyak tentang budaya dan mitos di desa ini." Seorang wanita tua yang berdiri di belakang kepala desa tiba-tiba menyela. Suaranya bergetar. "Kamu sudah menikah?" Ardi mengernyit. "Belum, Bu." Mendadak suasana menjadi lebih tegang. Para penduduk yang sebelumnya hanya diam kini saling berbisik. Kepala desa menoleh ke wanita tua itu dengan tatapan tajam, seolah menyuruhnya diam. Namun, wanita itu masih menatap Ardi dengan ekspresi ngeri. "Jangan pernah melewati hutan setelah tengah malam jika masih lajang," katanya dengan suara lirih. Ardi tertawa kecil, berpikir bahwa itu hanya mitos biasa. Namun, ia tidak menyadari bahwa itulah peringatan terakhir sebelum semuanya berubah. Malam itu, desa mengadakan pesta penyambutan kecil-kecilan untuknya. Ardi menikmati makanan khas yang disajikan, ikan bakar, nasi kuning, dan berbagai kudapan tradisional. Penduduk mulai terlihat lebih ramah, meskipun beberapa tetap meliriknya dengan tatapan aneh. Ia terlalu asyik berbincang dengan kepala desa hingga tidak menyadari waktu sudah hampir tengah malam. "Maaf, Pak, saya harus kembali ke rumah penginapan," katanya akhirnya. "Tunggu," kepala desa tampak ragu. "Biar seseorang mengantarmu." Ardi menggeleng, tersenyum santai. "Tidak perlu repot, Pak. Saya bisa menemukan jalan sendiri." Kepala desa tampak cemas, tetapi tidak bisa memaksa. "Jangan lewat hutan, Ardi." "Tentu, Pak," jawabnya sambil melambaikan tangan. Namun, ia lupa arah pulang. Saat ia berjalan sendirian di jalan tanah yang remang-remang, tidak ada lagi penduduk di sekitar. Malam semakin dingin. Angin berhembus lirih, menyapu dedaunan kering yang berserakan. Setelah beberapa menit berjalan,
Ardi mulai merasa ada yang salah. Ia seharusnya sudah sampai di penginapan. Tapi jalan yang ia lalui justru semakin gelap dan tertutup pepohonan tinggi. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia mencoba berbalik. Namun anehnya, jalan yang ia lewati tadi menghilang. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia pernah melewati tempat ini. Hutan, bisiknya panik. Tapi tadi aku berjalan di jalan desa. Namun, kini ia berdiri di tengah hutan gelap, dengan kabut tipis yang menggantung rendah. Ia mencoba mengeluarkan ponsel dari sakunya. Tidak ada sinyal. Dan saat itu juga, ia mendengar suara tawa lembut dari dalam kabut. Ardi menegang. Suara itu terdengar dekat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup cepat. Ia mencoba mundur, tetapi kakinya terasa berat. Lalu, dari dalam kabut, seorang wanita perlahan muncul. Ia berdiri di antara pepohonan, mengenakan gaun putih panjang yang melambai tertiup angin malam. Rambutnya panjang, hampir menyentuh tanah, menutupi sebagian wajahnya. Namun, Ardi bisa melihat senyuman tipis di bibirnya. Wanita itu sangat cantik. Ardi tertegun. Entah kenapa, meskipun nalarnya mengatakan ada yang tidak beres, ia merasa tertarik kepada wanita itu. Wanita itu mengulurkan tangan. Suaranya lembut dan menggoda. "Kamu tersesat." Ardi menelan ludah. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, kepalanya mendadak pusing. Dunia di sekitarnya berputar. Suara angin berubah menjadi gemuruh yang aneh. Matanya semakin berat. Dan sebelum ia benar-benar jatuh tak sadarkan diri, ia mendengar suara wanita itu berbisik di telinganya. "Sekarang, kamu milikku." Ardi terbangun dengan kepala berat. Ia berada di atas ranjang kayu, di dalam kamar yang asing. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Di mana ini? Ia bangkit perlahan dan melihat sekeliling. Ruangan itu dipenuhi perabotan antik, cermin besar, meja rias dengan ukiran kuno, dan lemari kayu tua. Udara di dalam terasa dingin, meskipun tidak ada AC atau kipas angin. Kemudian, ia melihat sesosok wanita berdiri di depan jendela, membelakanginya. Wanita itu perlahan menoleh, dan Ardi langsung mengenalinya. Wanita dari hutan itu. Rambutnya masih panjang menjuntai, tetapi kali ini wajahnya lebih jelas. Cantik, dengan kulit putih pucat dan bibir merah. Ia tersenyum manis. "Kamu sudah bangun, suamiku?" Ardi membelalak. "Apa?" Wanita itu mendekat dan duduk di tepi ranjang. Tangannya menyentuh tangan Ardi. Kulitnya terasa sangat dingin. "Kita sudah menikah," katanya dengan lembut. Ardi ingin menjerit. Ini tidak masuk akal. Namun, saat ia menoleh ke meja di samping tempat tidur, ada foto pernikahan mereka berdua. Foto itu menunjukkan Ardi mengenakan pakaian adat pengantin pria, berdiri di samping wanita itu yang mengenakan kebaya putih. Di belakang mereka, tampak sejumlah penduduk desa yang tersenyum. Namun ada sesuatu yang aneh. Semakin lama ia menatap foto itu, semakin jelas ia melihat. Semua wajah di foto itu pucat dan tidak memiliki bola mata. Pagi itu, Ardi duduk di teras rumah. Ia masih berusaha memahami apa yang terjadi. Ia terbangun di rumah yang asing, dengan seorang wanita yang mengaku sebagai istrinya. Raras. Wanita itu terlalu sempurna untuk sebuah pernikahan yang sama sekali tidak ia ingat. Ardi mengusap wajahnya yang lelah. Ini pasti mimpi. Namun, saat melihat bekas gigitan nyamuk di tangannya, ia tahu ini bukan mimpi. Ini nyata. Ia memutuskan untuk keluar dan bertanya kepada penduduk desa. Saat ia berjalan ke tengah desa, ia merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Kepala desa yang kemarin menyambutnya keluar dari rumah dan langsung menatapnya dengan dahi berkerut. "Ardi?" tanyanya ragu. "Pak, saya ingin bertanya sesuatu," kata Ardi dengan suara serak. "Semalam, saya menikah dengan seorang wanita bernama Raras." Mendadak, suasana menjadi tegang.
Beberapa warga yang ada di sekitar mereka saling berbisik. Kepala desa mengernyit. Menikah? Dengan siapa? Ardi merasa tubuhnya menegang. Dengan Raras. Warga desa langsung terdiam. Seorang ibu tua di dekatnya bergumam dengan suara gemetar. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ardi menoleh ke arah warga lain, berharap ada yang membenarkan pernikahannya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mengingat pernikahan itu. Dan yang lebih mengerikan lagi, tidak ada seorang pun yang mengenal wanita bernama Raras. Ardi pulang dengan perasaan kacau. Bagaimana mungkin tidak ada yang mengingat pernikahannya? Siapa sebenarnya Raras? Saat ia tiba di rumah, suasana terasa lebih dingin dari seharusnya. Ia masuk ke dalam, mencoba mencari Raras. Hening. Tidak ada suara. Tidak ada tanda kehidupan. Ia memeriksa dapur. Kosong. Ruang tamu. Kosong. Saat ia naik ke lantai atas dan membuka pintu kamar, Raras tidak ada di sana. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tempat tidur masih dalam keadaan rapi. Seperti tidak pernah ditiduri. Ardi menelan ludah. Kemana Raras pergi? Ia berjalan ke jendela, mencoba melihat keluar. Namun, saat ia membuka tirai, Raras sedang berdiri di luar rumah, menatapnya dengan senyum tipis. Ia berdiri diam, di bawah pohon besar, tanpa bayangan. Malam harinya, Ardi duduk di meja makan. Raras akhirnya muncul kembali, mengenakan gaun putih yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Aku sudah memasak untukmu, katanya dengan senyum lembut. Ardi menatap meja. Ada nasi, sayur, dan lauk yang tampak lezat. Namun, ia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia makan, ia tidak pernah melihat Raras ikut makan. Ia menatap piring Raras. Masih penuh. Sendoknya tidak pernah bergerak. Ia mencoba untuk tidak berpikir aneh-aneh, tetapi akhirnya ia bertanya, "Kamu tidak makan?" Raras tersenyum. "Aku sudah kenyang." Ardi merinding. Bagaimana mungkin seseorang selalu kenyang setiap waktu? Keesokan paginya, Ardi terbangun dengan rasa sakit di dadanya. Saat ia melihat ke bawah, ada bekas cakaran panjang di kulitnya. Darahnya sudah mengering, tetapi rasa perihnya masih terasa. Jantungnya berdegup kencang. Dari mana ini datangnya? Ia mengusap lehernya. Ada bekas jari yang menekan kulitnya, seperti seseorang telah mencengkeramnya saat tidur. Ia menoleh ke samping. Tempat tidur Raras masih rapi. Seperti tidak pernah ada siapapun yang tidur di sana. Ardi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Ardi kembali terbangun. Ada suara aneh di rumah. Tangisan bayi. Pelan, nyaring, seperti datang dari dalam dinding. Ardi menajamkan telinga. Suara itu berasal dari kamar Raras. Dengan tangan gemetar, ia berdiri dan berjalan menuju kamar itu. Pintu sedikit terbuka. Cukup untuknya melihat ke dalam. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Raras duduk di lantai, membelakanginya. Tangannya menggenggam sesuatu yang kecil, seperti bayi. Namun, suara tangisan itu semakin lama semakin aneh, tidak seperti suara bayi manusia. Ardi ingin mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku. Kemudian, Raras menoleh perlahan. Matanya kosong. Bibirnya menyunggingkan senyum lebar. Dan di pangkuannya, hanya ada gumpalan kain kotor. Tidak ada bayi sama sekali. Tangisan masih terdengar, meskipun jelas tidak ada bayi di sana. Dan saat Ardi melihat lebih dekat, ia menyadari tangannya sendiri mulai gemetar tanpa ia sadari. Seperti ada sesuatu yang berbisik di dalam kepalanya. "Kamu akan menjadi bagian dari ini, Ardi." Hari itu, Raras duduk di kursi dekat jendela, membelakangi cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah. Ia tampak lebih pucat dari biasanya. Tatapan matanya kosong, tetapi senyumnya tetap lembut saat ia berbicara kepada Ardi. "Mas," katanya pelan, "aku ingin meminta sesuatu padamu." Ardi mengernyit. "Apa?" Raras menatapnya dalam-dalam. "Jangan pernah membuka pintu kamarku saat aku tidur."
Ardi merasakan punggungnya meremang. Kenapa? Tanyanya hati-hati. Raras tersenyum samar. Aku tidur sangat nyenyak. Kadang aku tidak sadar apa yang kulakukan. Aku tidak ingin menakutimu. Ardi mencoba menelan perasaan tidak nyaman yang muncul di dadanya. Ini hanya permintaan biasa, bukan? Namun, nada suaranya terasa seperti peringatan. Dan entah mengapa, itu terdengar lebih seperti ancaman. Hari-hari berlalu dengan semakin banyak keanehan. Ardi mulai merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Setiap malam, ia tidur dengan kegelisahan yang sama. Raras selalu menghilang di siang hari dan hanya muncul saat matahari terbenam. Ia masih belum pernah melihat istrinya makan atau minum. Ia sering bangun dengan bekas cakaran di tubuhnya, seolah-olah ada yang menyentuhnya saat tidur. Dan yang paling mengganggunya, ia mulai merasa bahwa rumah ini bukan miliknya. Dindingnya terlalu dingin. Udara di dalamnya terlalu sunyi. Bahkan suara langkahnya sendiri terasa bergema lebih lama dari yang seharusnya. Seolah-olah rumah ini adalah sebuah ruang hampa, dan ia bukan satu-satunya yang tinggal di dalamnya. Suatu sore, saat ia berjalan ke tengah desa, Ardi bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di bawah pohon besar. Pria itu menatapnya lama sebelum berbisik. "Kamu harus pergi dari sini, Nak." Ardi mengernyit. "Apa maksudnya, Pak?" Tetua itu menarik napas panjang. "Istrimu, bukan manusia." Darah Ardi berdesir. Ia ingin tertawa, tetapi sorot mata pria tua itu terlalu serius untuk dianggap bercanda. "Pak, saya tidak mengerti." "Dia bukan bagian dari kita," potong tetua desa itu. "Aku sudah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dulu ada seorang pria seperti kamu. Ia juga menikahi seorang wanita yang tidak dikenal siapapun. Dan kemudian..." Pria tua itu menggigit bibirnya. Dia menghilang. Tidak pernah ditemukan lagi. Ardi menelan ludah. "Tapi, Pak..." Tetua desa itu menatapnya tajam. "Jangan pernah menatap bayangannya. Dan jangan pernah membuka pintu kamarnya." Ardi merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Kenapa semua orang memperingatkan hal yang sama? Dan apa yang sebenarnya sedang ia hadapi? Malam itu, Ardi duduk di depan cermin besar di kamar tidurnya. Ia mulai memperhatikan sesuatu yang mengganggunya sejak lama. Setiap kali ia melihat Raras dalam bayangan cermin, ada sesuatu yang tidak beres. Bayangan itu tidak pernah bergerak bersamaan dengannya. Jika Raras berdiri di sampingnya, bayangannya akan tertinggal sedetik lebih lambat dari seharusnya. Namun malam ini, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Saat ia menoleh ke arah Raras yang berdiri di belakangnya, bayangan di cermin masih menatapnya. Dan tersenyum. Ardi langsung tersentak dari tempat duduknya. Ia menoleh ke belakang dengan cepat. Namun Raras hanya berdiri diam, menatapnya tanpa ekspresi. Seolah-olah ia tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Ardi tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata tetua desa terus terngiang di kepalanya. Jangan pernah membuka pintu kamarnya. Namun, rasa penasaran dalam dirinya semakin membakar. Apa yang disembunyikan Raras? Mengapa tidak boleh melihatnya saat ia tidur? Pikirannya semakin dipenuhi ketakutan. Jika ia tidak mencari tahu kebenarannya sekarang, ia mungkin tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk melanggar larangan itu. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke depan pintu kamar Raras. Udara di sekitar terasa semakin dingin. Jari-jarinya gemetar saat ia menyentuh gagang pintu. Ia menarik napas dalam-dalam dan membukanya perlahan. Ruangan itu gelap. Tetapi Ardi bisa melihat dengan cukup jelas karena cahaya bulan yang menembus jendela. Di tengah ruangan, Raras duduk di atas ranjang, membelakanginya. Ia tidak bergerak. Rambut panjangnya menutupi seluruh punggungnya, seperti tirai hitam yang menggantung. Ardi merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia ingin memanggil nama istrinya, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Namun kemudian, sesuatu terjadi. Perlahan, tubuh Raras mulai bergetar, dan saat ia menolehkan kepalanya ke belakang,
Tulang lehernya berbunyi patah. Krak! Ardi hampir menjerit. Wajah Raras tidak lagi terlihat seperti manusia. Matanya kosong. Hanya ada lubang hitam menganga. Mulutnya sobek lebar hingga ke telinga, dengan gigi tajam yang berbaris tidak beraturan. Namun, yang paling mengerikan, ia tersenyum. Senyum yang bukan lagi milik manusia. Dan kemudian, dengan suara bergetar seperti bisikan dari dunia lain, ia berkata, "Kenapa kamu melanggarnya, Mas? Sekarang, kamu tidak akan pernah bisa pergi." Ardi membeku di tempat. Di hadapannya, Raras masih duduk dengan kepala yang berputar hingga 180 derajat, menatapnya dengan mata kosong dan senyum sobek yang menganga lebar. Suaranya bergetar ketika berbicara. "Kenapa kamu melanggarnya, Mas? Sekarang, kamu tidak akan pernah bisa pergi." Tubuh Ardi gemetar. Ini bukan mimpi. Istrinya bukan manusia. Dengan napas tersengal, ia mundur perlahan. Tangannya berusaha mencari pegangan di dinding. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Raras berdiri. Gerakannya tidak normal, seperti tubuhnya tidak memiliki tulang. "Kamu masih ingin pergi?" bisiknya dengan suara mengerikan. Ardi merasakan tubuhnya menjadi dingin. Tiba-tiba, semua suara di dalam rumah menghilang. Udara terasa lebih berat. Dinding kamar terasa semakin menyusut, seolah-olah ia sedang berada di dalam ruang tertutup yang perlahan-lahan menelannya. Ardi mencoba berlari keluar, tetapi pintu menutup sendiri dengan keras. Bang! Gelap. Saat Ardi membuka matanya, ia tidak lagi berada di rumah. Ia berdiri di tengah hutan yang sama dengan tempat ia bertemu Raras pertama kali. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih tebal, lebih berat, seperti dunia ini bukan dunia nyata. Dari kejauhan, ia bisa melihat Raras berdiri di antara pepohonan. Gaun putihnya melambai pelan. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menunggu. Tiba-tiba, suara dari balik pepohonan terdengar. Suara langkah kaki, pelan, kemudian semakin banyak. Ardi menoleh ke sekeliling dan melihat bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari balik pepohonan. Mereka bergerak pelan, berjalan ke arahnya. Semakin dekat, semakin jelas. Mereka adalah pria-pria dengan wajah kosong, tanpa mata dan mulut. Mereka semua memakai pakaian pengantin. Dan sebelum Ardi bisa bereaksi, mereka mulai berbisik serempak. "Kita adalah suami-suaminya. Dan sekarang, kamu adalah bagian dari kami." Ardi terbangun dengan napas tersengal. Ia kembali berada di kamar Raras. Namun kali ini, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Di sudut kamar, ada altar kecil dengan sesajen. Di atas altar itu, ada beberapa benda yang membuatnya ingin muntah. Potongan rambut manusia, tulang-tulang kecil yang terlihat seperti milik bayi, gaun pengantin pria yang telah penuh bercak darah. Dan di dinding, terpampang foto-foto pria berbeda, semuanya mengenakan pakaian pengantin. Namun ada satu kesamaan yang membuat darah Ardi membeku. Semua pria dalam foto itu memiliki wajah yang sama dengannya. Ardi tersentak mundur. Apa arti semua ini? Dan saat ia melihat ke tengah ruangan, Raras kini berdiri di depannya, tersenyum dengan mata yang kosong. "Mas Ardi," bisiknya pelan, "kita sudah menikah. Dan kamu harus menyelesaikan pernikahan ini." Ardi mencoba menenangkan pikirannya. Ia harus memahami apa yang sedang terjadi. Ia mengingat cerita dari tetua desa, tentang pria yang menikahi wanita misterius dan kemudian menghilang. Apakah itu yang terjadi padanya? Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Raras menatapnya dengan senyum yang lebih lebar. "Aku adalah istrimu. Aku adalah bagian dari desa ini." Ardi menggelengkan kepala. "Tidak mungkin. Tidak ada yang mengenalmu." Raras menunduk sejenak, lalu berbisik, "Karena aku sudah lama mati." Darah Ardi membeku. "Beberapa dekade lalu," lanjutnya, "aku ditinggalkan di malam pernikahanku. Tunanganku melarikan diri,
meninggalkanku sendirian di hutan. Suaranya terdengar bergetar, tetapi matanya tetap kosong. Aku menunggu. Aku menangis. Sampai akhirnya, aku mati di tempat ini. Ia tersenyum samar. Dan sekarang, aku mencari pengganti. Seseorang yang akan menemaniku selamanya. Ardi merasa tenggorokannya kering. Itu sebabnya, kamu menikahi pria-pria lain. Raras mengangguk. Mereka semua suamiku. Dan sekarang, kamu adalah salah satunya. Ardi nyaris tidak bisa bernapas. Ia harus pergi dari sini. Sekarang juga. Ardi berlari keluar dari kamar. Namun saat ia mencapai pintu utama rumah, pintu itu tidak bisa dibuka. Ia mencoba menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, tetapi seolah-olah tidak ada jalan keluar dari rumah ini. Kemudian, ia mendengar suara-suara di belakangnya. Langkah kaki. Ia menoleh dan melihat para pria dengan wajah kosong, mengenakan pakaian pengantin, berdiri di koridor rumah. Mereka bukan manusia lagi. Mereka adalah suami-suami Raras yang terjebak dalam pernikahan ini. Salah satu dari mereka berbisik dengan suara parau. Tidak ada yang bisa pergi dari sini. Sekali menikah dengannya, selamanya menjadi miliknya. Ardi ingin berteriak. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, tangan-tangan dingin mulai meraih tubuhnya. Raras berjalan perlahan ke arahnya. "Mas!" bisiknya lembut. "Sekarang, waktumu sudah habis. Kamu akan tinggal di sini, selamanya." Dan saat itu juga, seluruh dunia Ardi berubah menjadi gelap. Ardi tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri di depan pintu rumah yang tidak bisa dibuka. Di belakangnya, para pria berwajah kosong, mengenakan pakaian pengantin, masih menatapnya dengan ekspresi kosong. Di antara mereka, Raras berjalan perlahan mendekatinya. "Mas Ardi," bisiknya lembut. "Kamu tidak bisa pergi." Ardi mencoba berpikir jernih. Ini bukan akhir. Masih ada cara untuk keluar dari sini. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat sesuatu yang pernah dikatakan tetua desa. Ritual pernikahan ini belum selesai. Itu satu-satunya kesempatanmu untuk lepas darinya. Ardi menyadari sesuatu. Jika pernikahan ini belum selesai, maka masih ada kemungkinan untuk membatalkannya. Namun, sebelum ia sempat bertindak, sesuatu yang mengerikan terjadi. Para pria itu mulai bergerak. Tubuh mereka kejang-kejang. Tangan mereka mencakar wajah mereka sendiri seolah-olah mereka sedang berusaha membebaskan diri dari sesuatu yang tidak terlihat. Mereka mengeluarkan erangan menyayat, seperti suara orang yang sedang dicekik. Dan satu persatu, mereka mulai menghilang ke dalam bayangan. Ardi nyaris tidak bisa bernapas. Apa yang sedang terjadi? Raras menatapnya dalam-dalam. Senyumnya perlahan memudar. "Aku hanya ingin suami yang setia," bisiknya dengan suara bergetar. "Dan semua pria yang menikah denganku selalu mencoba pergi." Matanya tampak bersinar redup, seolah ada sesuatu yang menyedihkan di balik kengerian ini. Namun Ardi tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam kisah tragis ini. Ia harus menemukan cara membatalkan pernikahan ini. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Bagaimana aku bisa membebaskanmu?" Raras menunduk. Jemarinya mencengkeram gaun putihnya. "Mas Ardi," bisiknya pelan, "aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Jika kamu ingin bebas, kamu harus melakukan sesuatu untukku." Ardi menelan ludah. "Apa itu?" Raras menatapnya dengan mata hitam kosong. "Aku harus menikah dengan pria yang benar-benar mencintaiku. Jika tidak, aku akan terus mencari suami berikutnya." Ardi terdiam. Jadi ini alasan kenapa ia dan pria-pria lain dipilih. Raras tidak mencari suami yang bisa menemaninya. Ia mencari seseorang yang bisa membebaskannya. Tapi bagaimana mungkin ada pria yang bisa benar-benar mencintai seorang arwah? Bagaimana mungkin ada seseorang yang mau menghabiskan selamanya dengan Raras? Ardi tahu tidak ada pria yang akan datang menggantikannya. Jika ia tidak melakukan sesuatu, ia akan terjebak selamanya.
Ia harus mengakhiri ini sekarang. Ia ingat tetua desa pernah menyebutkan satu cara terakhir. Jika pernikahan gaib ini belum sempurna, maka ikatannya bisa diputuskan. Tapi hanya dengan satu cara, menghancurkan pengantin wanita sebelum pernikahan selesai. Membunuh Raras. Itulah satu-satunya jalan keluar. Ardi menggenggam sesuatu yang berat di sakunya. Sebuah pisau kecil yang ia ambil dari dapur sebelumnya. Tangannya gemetar. Bisakah ia benar-benar membunuh wanita yang telah menikahinya? Raras menatapnya dengan tatapan sedih, tetapi penuh harapan. Seolah-olah, ia tahu apa yang akan terjadi. Seolah-olah, ia sudah menunggu hal ini sejak lama. Mas, bisiknya. Suaranya terdengar lebih manusiawi dari sebelumnya. Apakah kamu mencintaiku? Ardi menelan ludah. Tangannya semakin erat menggenggam pisau. Jika ia mengatakan tidak, maka ia harus membunuhnya. Jika ia mengatakan ya, maka ia akan tetap di sini selamanya. Apa yang harus ia lakukan? Membunuh Raras? Atau menerima nasib sebagai suaminya selamanya? Ardi merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia harus segera memilih. Ia menatap pisau di tangannya. Ia menatap wajah Raras yang begitu rapuh. Namun bukan manusia lagi. Jika ia tidak menghabisinya sekarang, maka ia akan menjadi suami terakhir yang terjebak dalam kutukan ini. Tangannya terangkat. Jantungnya berdetak begitu keras hingga hampir memekakan telinga. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, Raras tersenyum. Dan dengan suara yang pelan namun menusuk, ia berkata, "Aku tahu kamu tidak bisa melakukannya. Karena kamu sudah jatuh cinta kepadaku. Kamu adalah suami yang selama ini aku cari." Darah Ardi langsung membeku. Ia ingin menyangkalnya, ingin berteriak tidak. Namun, tubuhnya terasa begitu berat. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa itu benar. Ia telah jatuh ke dalam perangkapnya. Dan saat Raras menggenggam tangannya dengan lembut, Ardi tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa pergi. Ia telah memilih untuk tinggal, bahkan sebelum ia menyadarinya. Pagi itu, penduduk desa melihat rumah tempat Ardi tinggal telah kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak pertarungan. Hanya ada ruangan yang dipenuhi bunga melati, dan bau dupa yang masih menyelimuti udara. Di meja kayu di ruang tengah, tergeletak sebuah foto pernikahan baru. Foto itu menunjukkan Ardi dan Raras tersenyum bahagia dengan pakaian pengantin lengkap. Namun ada sesuatu yang aneh. Semakin lama mereka menatap foto itu, semakin samar wajah Ardi di dalamnya. Hingga akhirnya, ia menghilang sepenuhnya. Penduduk desa saling bertukar pandang, menyadari bahwa Ardi telah memilih takdirnya sendiri. Dan Raras kini telah mendapatkan suami yang sesungguhnya. Ardi duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai putih tipis. Di luar, malam terasa begitu sepi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, hanya keheningan yang menusuk. Ia tahu apa yang telah terjadi. Ia telah menyerahkan dirinya. Ia telah memilih untuk tetap di sini, bersama Raras. Namun, mengapa hatinya masih terasa gelisah? Seharusnya ia menerima semuanya. Seharusnya ia bahagia. Namun, sesuatu di dalam dirinya menolak kenyataan ini. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini bukan pilihan yang ia buat dengan sadar. Ia telah dikendalikan. Dan ketika akhirnya ia menyadari semuanya, sudah terlambat. Ardi mencoba berdiri. Namun langkahnya terasa berat. Seolah-olah rumah ini tidak mengizinkannya pergi. Ia berjalan ke arah pintu. Namun saat ia menyentuh gagangnya, sesuatu berubah. Dinding rumah terasa lebih dekat. Langit-langit semakin rendah. Seperti ruang ini perlahan-lahan menyusut. Ardi mengambil langkah mundur. Dadanya mulai sesak. Apa yang sedang terjadi? Ia menoleh ke sekeliling dan melihat sesuatu yang membuatnya ingin berteriak. Foto pernikahan di dinding kini telah berubah. Foto itu tidak lagi menunjukkan dirinya. Hanya ada Raras. Sendirian. Tersenyum.
Seolah-olah Ardi tidak pernah ada. Tiba-tiba, Ardi mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Tap, tap, tap. Pelan. Tertahan. Seperti langkah kaki seorang anak kecil. Ardi menahan napas. Matanya mencari sumber suara itu. Namun, yang ia lihat justru lebih mengerikan. Di sudut ruangan, ada sesosok kecil berdiri. Bayangan hitam. Dengan mata kosong. Menatapnya. Sambil tersenyum. Dan perlahan, sosok itu berbisik. Ayah. Ardi nyaris tidak bisa bernapas. Kenapa ayah mau pergi? Tangannya gemetar. Aku. Anakmu. Ardi menggeleng dengan panik. Tidak, tidak mungkin. Namun, suara itu terus berbisik. Semakin banyak. Seolah ada puluhan suara yang datang dari seluruh penjuru rumah. Jangan tinggalkan kami, ayah. Kita keluarga. Tetaplah bersama kami. Dan saat Ardi menoleh ke belakang, Raras telah berdiri di sana. Dengan wajah yang tidak lagi manusia. Ardi berlari menuju pintu. Ia mencoba membukanya, tetapi tidak bisa. Ia mencoba memecahkan jendela, tetapi kaca itu tidak pecah. Ia terjebak. Dan semakin keras ia berusaha keluar, semakin cepat ruangan ini berubah. Dinding semakin sempit, lantainya semakin dingin, dan suara-suara itu semakin keras. Ia menoleh ke belakang, Raras semakin mendekat. Dan kini, suaranya berbeda. Bukan lagi suara wanita lembut yang ia kenal, melainkan suara sesuatu yang telah mati sejak lama. Kamu tidak bisa pergi, Ardi. Ardi mundur, terpojok di sudut ruangan. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin mati di sini. Namun, kenyataan itu semakin nyata. Ia tidak akan pernah bisa keluar. Pagi itu, penduduk desa menemukan rumah Ardi telah kosong. Sama seperti yang terjadi sebelumnya. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada jejak perkelahian. Hanya kesunyian yang menyeruak dari dalam rumah itu. Tetua desa menghela napas panjang. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu bahwa Ardi tidak akan pernah bisa pergi. Sama seperti pria-pria sebelum dirinya. Dan saat mereka menutup pintu rumah itu, sebuah suara lirih terdengar dari dalam. Mas Ardi. Sekarang kita bisa hidup bersama selamanya. Dan rumah itu menutup dirinya sendiri. Selamanya. Ardi terbangun dengan perasaan aneh. Ia tidak berada di rumah itu lagi. Ia berdiri di tengah hutan, tepat di tempat pertama kali ia bertemu Raras. Kabut tipis menggantung di udara. Suasana terasa tidak asing. Apa yang terjadi? Bukankah ia seharusnya sudah hilang? Ia mencoba mengingat kembali, tetapi kepalanya terasa berat. Lalu, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di antara pepohonan, ada seorang pria berjalan ke arahnya. Seorang pria dengan wajah yang sangat ia kenal. Wajahnya sendiri. Itu dirinya. Ardi sedang berjalan memasuki hutan. Seperti saat pertama kali ia tersesat di sini. Dan saat itu juga, ia menyadari sesuatu yang membuatnya ingin menjerit. Ia telah terjebak dalam siklus ini. Ia bukan korban kutukan ini. Ia adalah bagian dari kutukan itu. Ardi mencoba berteriak. Mencoba memperingatkan dirinya yang lain. Namun, tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa melihat semuanya terjadi. Lagi, dari balik pepohonan, Raras muncul, sama seperti sebelumnya. Dengan gaun putih panjang, rambut tergerai, dan senyum manisnya yang lembut. Mas Ardi, katanya pelan, kamu tersesat. Ardi hanya bisa menyaksikan dirinya yang lain terhipnotis. Sama seperti sebelumnya. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu Ardi yang lain akan jatuh ke dalam perangkap yang sama. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Karena ia adalah bagian dari kutukan ini. Dan kutukan ini akan selalu berulang. Ardi ingin lari. Ia ingin memecahkan lingkaran ini. Namun, kakinya tidak bisa bergerak. Ia bukan lagi manusia.
Ia bukan lagi seseorang yang bisa mengubah takdirnya. Ia hanya penghuni lain dari dunia ini, makhluk yang ditakdirkan untuk terus menyaksikan semuanya berulang. Ia telah menjadi bagian dari hutan ini, bagian dari kutukan Raras. Ia bukan suami yang selamat. Ia adalah suami yang akan terus mengulang cerita ini selamanya. Dan saat ia menoleh ke samping, ia melihat pria-pria lain yang pernah terjebak di sini. Mereka berdiri di antara pepohonan, diam, menunggu giliran mereka untuk melihat pengantin baru memasuki perangkap ini. Hari berganti. Di desa, seorang pria lain baru saja tiba. Seorang jurnalis kota yang datang untuk meneliti mitos setempat. Penduduk desa memperingatkannya. Sama seperti dulu mereka memperingatkan Ardi. Jangan pernah melewati hutan setelah tengah malam jika masih lajang. Namun, sama seperti Ardi, pria itu tidak menghiraukannya. Malam itu, ia tersesat di dalam hutan. Dan di tengah kabut, seorang wanita berbaju putih muncul. Tersenyum. Menunggu suami berikutnya. Tamat. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.